Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya akan melakukan eksplorasi di sebuah pantai yang sudah sangat terkenal, yaitu Pantai Parangtritis. Pantai yang mitosnya banyak sekali di Indonesia ini ya. Sekarang saya di sini sekitar jam 7, tapi matahari masih ada. Dan katanya upacara labuhan itu sudah dilakukan dari zaman Sultan Hamengkubuwono yang pertama hingga saat ini masih dilakukan pemirsa, setiap tahunnya kalau nggak salah. Itu orang-orang akan memberikan hasil pertaniannya, hasil perikanannya ke sini pemirsa sebagai rasa puji syukur. Dan selain itu ada juga mitos-mitos seperti yang banyak sekali orang dengar, yaitu tidak boleh memakai baju hijau pemirsa katanya. Katanya kalau pakai baju hijau di sini, apalagi laki-laki, itu bisa direkrut oleh Nyi Roro Kidul untuk menjadi prajuritnya. Makanya pemirsa kalau lihat lukisan-lukisan Nyi Roro Kidul itu semuanya bajunya hijau rata-rata. Katanya baju hijau itu baju kesukaan dari Nyi Roro Kidul katanya. Dan mitos-mitos lain yang menurut saya agak seram di sini pemirsa. Di sini banyak sekali terjadi kecelakaan seperti orang terseret ombak dan meninggal. Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya sudah berada di Pantai Parangkusumo, tapi kali ini saya tidak ke pantainya karena ya sebenarnya nggak beda jauh sama Pantai Parangtritis. Tapi di sini ada tempat menarik, ada dua buah tempat. Yang pertama di sini ada batu Eyang Maneh dan Batu Cinta pemirsa. Tempat. Saya akan buka lampu biar kelihatan. Nah, pemirsa kalau pemirsa ke sini, ini seperti tempat yang sudah dipagari, yang pemirsa lihat tadi, dan di tengah-tengahnya itu ada batu yang ukurannya cukup besar, batu alam pemirsa yang ukurannya cukup besar. Dari sini sampai ujung sana mungkin panjangnya sekitar 15-20 meter mungkin atau lebih mungkin ya pemirsa. Dan konon katanya di tempat ini, di tempat di atas batu ini, itu tempat rapat atau pertemuan dari Nyi Roro Kidul dan mungkin sosok atau petinggi-petinggi lain yang bisa lihat batunya memang kayak batu alam bisa bentuknya dari sana agak naik sampai puncaknya di sana pemirsa. Saya akan lebih dekat lagi, coba saya akan mengitari dulu sambil menceritakan sedikit-sedikit mengenai mitos tempat ini. Saya sih melihatnya seperti batu biasa, tapi memang bentuknya unik pemirsa, karena ada di tengah-tengah. Dan ya ini doang batunya, di tempat lain nggak ada batu lagi pemirsa. Dan batu di sini sangat besar sekali gitu. Saya akan coba ke puncaknya pemirsa. Puncak dari batu Eyang Maneh ini, di situ ada bendera Indonesia ya pemirsa. Nah di sini katanya tempatnya pemirsa. Ya kurang lebih seperti itu mitosnya. Yang katanya kalau nyakar bisa bergerak sendiri, saya juga kurang tahu bisa. Kalau saya sih ngeliatnya seperti batu biasanya. Sekarang saya akan langsung ke Batu Cinta. Nah di situ yang lebih terkenal daripada batu ini. Oke pemirsa konon katanya, saya sekarang udah keluar dari batu yang pertama ini. Sekarang saya akan batu kedua yang katanya lebih terkenal pemirsa. Pertama-tama kita harus beli bunga dulu pemirsa. Ya pemirsa, ini bunganya. Kita lihat dulu bunganya pemirsa. Ya kalau pemirsa lihat lokasinya ini sebenarnya sangat besar ya pemirsa. Oh, ini pintu masuknya tadi di dalamnya. Ini yang lokasi Batu Cintanya itu, pintu masuk sebelah sana.
Tapi lokasinya sebenarnya luas pemirsa. Di situ ada pendopo, juga banyak pohon-pohon besar di sini pemirsa. Jadi saya lihat di sini ada beberapa bangunan ya pemirsa ya. Di sini ada satu, di sini ada satu. Saya kurang tahu ini bangunan apa. Tapi kalau model-modelnya memang model-model bangunan keraton gitu pemirsa. Dan di ujung sana juga menuju langsung ke daerah Pantai Parangkusumo. Ya pemirsa, kalau misalnya di sini lokasinya luas sekali ya. Dan lokasi utamanya itu ada di daerah sini pemirsa. Ini yang namanya Batu Cinta. Kalau orang sini menyebutnya itu Cepuri Parangkusumo pemirsa. Nih. Saya baru masuk ya udah disambut angin pemirsa. Oke pemirsa, ini dia tempatnya. Pertama-tama itu di sini pemirsa. Ini konon katanya tempat untuk pembukaan pintu menuju dari yang Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul. Di sini biasa bersama Kuncen pemirsa, mereka berdoa dulu sebentar. Seperti yang pemirsa lihat di sini ada dupa. Di sini juga ada arung pemirsa. Nah di sini tempat mereka berdoa dulu, membuka jalan, baru nanti langsung berdoa atau meminta permohonan langsung ke kedua batu ini. Oke, kita langsung aja bisa. Nah, kita ke yang pertama dulu bisa. Ini katanya tempat dari Eyang Panembahan Senopati. Ini jadi sebenarnya tempat ini bukan eyangnya, tapi ini tempat eyang bersujud atau bertapa pemirsa. Nah, ini tempatnya. Konon katanya di sini Eyang Panembahan Senopati itu bersujud atau bersemedi bersama dengan Eyang Ratu dan mereka menikah di sini bisa. Tujuannya adalah pada saat masa penjajahan Belanda, Eyang Senopati di sini meminta tolong untuk membebaskan Indonesia dari jajahan Belanda pemirsa. Nah setelah melakukan pernikahan, konon katanya Eyang Panembahan Senopati itu disuruh membuat bambu runcing untuk melawan Belanda pada saat itu pemirsa. Ya ini dia tempatnya. Dan karena saya sudah membeli bunga pemirsa, saya akan menebar bunga sebagai lambang penghormatan saya kepada Eyang Panembahan Senopati. Di sini pemirsa. Terus saya melempar kantil. Setelah saya melempar bunga, nanti setelah saya berdoa, saya akan mengambil kantil yang sudah saya lempar ini sebanyak 2 buah pemirsa. Mana satu lagi? Terlalu banyak yang saya lempar pemirsa. Saya sudah menemukan satu pemirsa. Ya ini dia satu lagi. Kalau saya sudah menemukan 2, nanti ini saya simpan di dalam dompet. Dan konon katanya kalau saya simpan dalam dompet, kalau saya sedang berdoa membaca Al-Fatihah atau yang lainnya, saya akan bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul secara langsung di doa tersebut pemirsa katanya. Ya ini kurang lebih eksplorasi saya di lokasi Batu Cinta, tepatnya di Pantai Parangkusumo. Bertemu dengan 2 tempat ini, 2 batu ini, batu Eyang Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul. Nah, mungkin itu aja pemirsa. Kalau saya masih di sini sebenarnya kondisinya tenang, asri, dan sangat merasa nyaman pemirsa. Bukan ngeri atau merinding, malah sangat nyaman sekali pemirsa di sini. Nggak ada masalah apa-apa. Itu tergantung kepercayaan orang sih pemirsa. Tapi konon katanya orang-orang di sini saat Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon, orang pada datang ke sini dari Bali, dari mana-mana, dan kebanyakan orang Bali di sini yang bertapa atau meminta pertolongan itu kebanyakan kesurupan pemirsa. Orang katanya kejawaan mereka tuh masih kental pemirsa, makanya mereka masih sangat percaya dan akhirnya bisa kesurupan pemirsa.
Dan juga permintaan-permintaan di sini banyak pemirsa, ada yang caleg atau minta jodoh, minta kesembuhan. Pokoknya segala permintaan bisa terkabul pemirsa. Bahkan juga beberapa selebriti juga banyak yang kesini pemirsa untuk meminta dikabulkan permohonan mereka. Oke pemirsa, itu aja eksplorasi saya di Batu Cinta Pantai Parangkusumo ini. Namun, menuju ke sebuah batu yang ukurannya sangat besar, di mana bernama Cepuri Parang Anom. Melihat bentuknya, memang hanyalah sebuah batu yang memanjang, di mana hamparan batu karang yang memanjang layaknya seperti ular raksasa. Tim konon katanya memang terkesima dengan keberadaan batu besar yang konon batu ini merupakan batuan aliran magma dari perut bumi yang telah mengeras menjadi batu. Memang tidak ada yang spesial mengenai batu ini. Bahkan, masyarakat maupun peziarah yang datang di area ini lebih banyak mengunjungi Batu Cinta dibanding dengan Cepuri Karang Anom. Namun, rupanya dulu batu tersebut dijadikan tempat untuk rapat berkumpulnya raja-raja Jawa dengan Nyi Roro Kidul ketika merundingkan sebuah hal. Usai mengeksplor lebih dalam Cepuri Karang Anom hingga memegang dan menaiki batu tersebut, tim pun seolah tak ingin berlama-lama menuju Batu Cinta. Sebelum memasuki Batu Cinta, tim memang harus membeli bunga ziarah yang berisi bunga mawar, melati, dan bunga kantil. Ketika melihat area tersebut, kompleks dari Batu Cinta ini memang sangatlah luas, di mana di sekitarnya ada pendopo-pendopo dan beberapa bangunan model keraton, ada juga masjid hingga pohon-pohon besar. Ada pula beberapa orang terlihat sedang berziarah, hingga tim konon katanya harus menunggu untuk bergantian memasuki Batu Cinta tersebut. Benar saja pemirsa, hal mistis memang sedikit menghampiri tim konon katanya, di mana munculnya angin secara tiba-tiba ketika tim akan melangkahkan kakinya memasuki keberadaan batu tersebut. Sebelum menuju kedua Batu Cinta itu, memang terlihat banyaknya dupa di tempat pembakaran, di mana di sampingnya ada sebuah kotak infak dan juga arang. Memang pemirsa, sebelum menuju ke batu itu, konon memang harus terlebih dahulu berdoa di tempat tersebut, di mana ritual untuk meminta izin ketika akan melihat atau menjalani ritual di Batu Cinta atau Cepuri Parangkusumo. Ketika tim mulai masuk dan melihat keberadaan Batu Cinta, bunga-bunga ziarah banyak bertaburan di atas batu pertama, yang konon merupakan tempat duduk atau bertapa Panembahan Senopati saat bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Memang tidak ada yang aneh dari batu tersebut pemirsa. Terlihat hanya sebuah batu yang muncul dari permukaan tanah, di mana di sisinya terdapat juga sebuah batu yang konon merupakan tempat duduk bagi Nyi Roro Kidul saat itu. Lagi-lagi angin kembali datang ketika tim konon katanya mulai mendatangi batu kedua yang merupakan tempat duduk bagi Nyi Roro Kidul saat bertemu dengan Panembahan Senopati. Sambil menelusuri batu tersebut, tim konon katanya juga melakukan mitos melempar bunga kantil di atas batu patilasan Nyi Roro Kidul itu, di mana konon jika bunga kantil tersebut diambil 2 biji dan disimpan di dalam dompet, konon pemirsa jika meminta sesuatu akan terkabul setelah membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dan setelah menjalani eksplorasi hingga menjajal mitos yang berkembang di masyarakat, tim konon katanya pun mengakhiri eksplorasinya. Tentunya jangan dilewat